Tafadhal, Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita wa sallamta wa barakta wa karramta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Alhamdulillah, awalan wa qabla kulli syai' hayya bina nashkurullah al-azza wa jalla alladzi qad an'amana ni'man katsirah wa minha ni'matul iman wa ni'matul islam kadzalika ni'matus shihha. Bi hadhihi ni'am nastati an najtami'a fi hadha Zoom wajhan li wajhi. Ustazuna al-mahbub wal asdiqa, awalan nahnu min majmu'ati sadisa sanu'arifu an nufusina. Ana wasitun ismi Muhammad Fadli wal mutakallimu Muhammad Naim Oriza Satifa Fasni wa Yusri Mahendra. Tayyib, sanubayyinukum an madatina. Al-maddatul awal sayubayyinu biwasitatin ukhti Oriza Satifa. Falyatafaddal mashkura. Afwan Ustaz, bisa saya jadi moderator, jadi host? Sudah bisa di screen, silahkan. Saya sudah buka screen-nya. Ustaz. La tansa tatabassam wajhukum ya. Jangan lupa dengan senyuman di wajahmu ya. Bagaimana, sudah bisa di-share? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak minal firqat hadisah. Sa'asrahu hadhil maddati an fa'ili minal tasrif al-af'alil madiyah. Saya Oriza Satifa dari kelompok 6. Saya akan menjelaskan materi tentang fa'il dari perubahan fi'il madi. Ma yalil fi'lu ala syakl dhamair. Berikut fi'il mengandung dhamir.
Kataba, kataba, katubu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. Tayyib, masalal fi'lu awal. Kataba. Fa'iluhu dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Kataba, ini adalah dhamir mustatir, takdirnya huwa. Kataba fa'iluhu alif. Kataba fa'ilnya adalah alif. Summa katabu fa'iluhu waw. Summa hiya. Katabat fa'iluhu dhamir mustatir, takdiruhu hiya. Summa katabata fa'iluhu alif. Summa katabna fa'iluhu nun. Summa anta. Summa katabta fa'iluhu tan. Summa katabtuma fa'iluhu tan. Summa antum katabtum fa'iluhu tan. Summa anti katabdi fa'iluhu tan. Summa antuma katabtuma fa'iluhu tan. Summa antunna Summa katabtunna fa'iluhu tan. Summa katabtu fa'iluhu tan. Summa katabna fa'iluhu na. Al-misalun awalan Muhammadun katabat darsa. Fa'iluhu laisa kalimat Muhammad li'annaha takahu qabla al-fi'li. Fa'ilnya bukan kalimat Muhammad karena dia tidak terletak sebelum fi'il. Idzan fa'ilun min hadhil kalimat yakni dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Jadi fa'ilnya dari kalimat ini yakni dhamir yang tersembunyi, takdirnya huwa. As-saniyan al-muslimuna fahimud darsa. Fa'iluhu waw li'annahu jama'. Salisan jalastu 'alal kursiyyi fa'iluhu ta. Summa sa'ashrahu hadhihi al-maddati al-fa'ili min at-tasrif al-af'al al-madiyah mudhara'ah. Kemudian saya akan menjelaskan materi ini tentang fa'il dari perubahan fi'il mudhari'. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, taktubna, taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, taktubani, taktubna, aktubu, naktubu. Al-an nahnu nabhasu anil fa'il min hadhihi at-tasrif. Tayyib, awalan al-kalimatu yaktubu fa'iluhu dhamir mustatir, takdiruhu huwa. Summa kalimah yaktubani fa'iluhu al-alif. Wal fi'lu yaktubuna fa'iluhu al-waw. Al-fi'lu taktubu hadhihi al-muannas, takdiruhu hiya. Summa al-fi'lu taktubani fa'iluhu al-alif. Summa yaktubna fa'iluhu an-nun. Wa taktubu fa'iluhu dhamir mustatir, takdiruhu anta, yakni dhamir mukhatabah. Summa taktubani fa'iluhu al-alif. Taktubuna fa'iluhu al-waw. Wa taktubina fa'iluhu al-ya. Wa taktubani fa'iluhu al-alif. Wa taktubna fa'iluhu an-nun. Summa lidhamair mutakallim. Aktubu fa'iluhu dhamir mustatir, takdiruhu ana.
ونكتب فاعله ضمير مستتر تقديره نحن. هذه للفاعل من الأفعال المضارعة. الآن ننظر إلى هذه الأمثلة. Sekarang kita lihat pada contoh ini. Awalan, Muhammadun yarkabul hisana. Fa'ilun min hadhil kalimat yani dhamir mustatir takdiruhu huwa laisa kalimat Muhammad. Fa'ilnya dari kalimat ini yakni dhamir mustatir, takdirnya huwa, bukan kalimat Muhammad. Thaniyan, al-mumarridat yadkhulna al-mustasfa. Fa'ilun min hadhil kalimat yakni an-nun, laisa al-mumarridat. Thalithan, naktubu ar-risalah. Fa'ilun min hadhil kalimat yakni dhamir mustatir takdiruhu nahnu. Tayyib, hadza fa'ilun af'alil mudhara'ah. Syukran ala istimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, syukran kasiran ala ukhti Oriza Satifa. Tayyib, al-maddatus tsani sayubayyinu biwasitatin ukhti Fazni. Falyatafaddal masyhur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Fazni minal firqati sadisah. Sa'ashrahu hadhil maddati an fa'ili minal tasrifil af'al wal amri. Baik, baik. Al-af'al wal amri tasrifu lidhamairil muhatabah faqat. Yakni anta, anti, antuma, antum, wa antunna. Unzur hadhihi tasrif. Uktub, uktuba, uktubu, uktubi, uktuba, uktubda. Istama, simaklah. Al-kalima uktub fa'iluhu dhamir mustatir taqdiruhu anta. Al-kalima uktuba fa'iluhu al-alif. Al-kalima uktubu fa'iluhu al-waw. Thumma al-kalima uktubi fa'iluhu al-ba. Wal kalima uktuba fa'iluhu al-alif. Wal kalima uktubna fa'iluhu an-nun. Baik. Unzur ila hadhil amsal. Awalan, yang pertama, uktubud darsah. Tulislah pelajaran itu. Fa'ilu min hadhihi al-kalima yakni dhamir mustatir taqdiruhu anta. Sanian, yang kedua, ihfazul Quran. Fa'ilu min hadhihi al-kalima yakni al-waw li'annahu yadullu ala jam'i. Salisan, ketiga, irji'na ila buyutikunna. Kembalilah ke rumah kalian. Fa'il min hadhihi al-kalima yakni an-nun. Baik. Nastami'u ila hadhil mulahazatil muhimmah. Anwa'ul fa'il al-alif alladhi yadullu 'ala al-fa'il yusamma aliful itsnain. Al-waw alladhi yadullu 'ala al-fa'il yusamma wawul jama'ah. An-nun alladhi yadullu 'ala al-fa'il yusamma nunun niswah. At-ta alladhi yadullu 'ala al-fa'il yusamma ta'ul fa'il. Al-ya alladhi yadullu 'ala al-fa'il yusamma ya'ul mukhatabah. Syukran ala ihtimamikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tayyib, syukran katsiran ala ukhti Fazni. Naam. Tayyib, al-maddatus salis sayubayyin biwasitati. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Naibul fa'il. Naibul fa'il wal ismul marfu'un lam yuzkar ma'ahu fa'iluhu wa yaqa'u ba'da fi'lin mabniin lil majhul wa yahillu mahallul fa'il ba'da hasfihi wa hasful fa'il yakunu imma lil ilmi bihi awil jahli bihi awil khawfi minhu aw alaihi mislu duribal kalb. Duriba fi'lun madin mabni liman lam yusamma fa'iluhu. Al kalbu naibul fa'il marfu'un wa alamat raf'ihi dhammatu zahiratu. Misal tsani yuktabu dars. Yuktabu fi'lun mudharin mabni liman lam yusamma fa'iluhu. Dars naibul fa'il marfu'un wa alamat raf'ihi ad-dhammatu zahiratu fi akhirih. Ahkamuhu al-ahkamul awal naibul fa'il wal ismul marfu' wal aslu min naibil fa'il a'ni maf'ulun bihi allazi mansubun falamma huzifa fa'ilihi fal maf'ulu bihi yahillu mahallul fa'il allazi marfu'un mislu nasara zaidun muhammadan falamma huzifa fa'ilihi fayusbihu ila nusira muhammadun. Ahkamus tsani yajibu wada'aha ba'da fi'lin. Iza wajada ismun marfu'un yaqa'u qabla fi'li falaysa naibul fa'il. Mislu Muhammadun nusira. Muhammadun laysa naibul fa'il li'annahu yaqa'u qabla al-fi'li. Naibu fa'ilihi wa dhamiru mustatirun allazi yujad fi kalimatin nusira taqdiruhu huwa. Ahkamus salis al-fi'lu allazi mustakhdamu a'ni fi'lu lil majhul mislu zubihal baqar. Zubiha yakni fi'lun madi mabni lil majhul. Al-ahkamur rabi al-fi'lu allazi mustahdamu yajibu da'iman fi syaklil mufrad walau naibu fa'ilihi musanna awil jam'i mislu kutilal kafiru kutilal kafirani kutilal kafiruna. Ahkamul khamis idza naibu fa'ilihi muzakkar fa fi'luhu mufradul muzakkar mislu nusira muhammadun. Idza naibu fa'ili mislu nusira muhammadun yunsaru muhammadun. Idza naibu fa'ilihi muannas fa fi'luhu mufradul muannas mislu nusirat maryam. Nusirat maryam tudrabu Maryam. Tayyib. Al-ahkamus sadis idza kana tartibu qabla fa'ilihi mahzufun yamliku maf'ulain fa ba'da fa'ilihi mahzufun maf'ulun bihil awal yusbihu naibul fa'il. Maf'ulus tsani mansubun da'iman mislu maf'ulun bihi mislu manaha Muhammadun al-faqiru ta'aman. Idza kana fa'iluhu mahzufun fa fi'luhu taghyiru ila syaklil majhul summa maf'ulun bihi al-awwal a'ni al-faqiru yusbihu naibal fa'il hatta i'rabuhu yusbihu raf'an wa maf'ulu bihi tsani a'ni ta'aman mansubun da'iman mislu maf'ulun bihi fa yusbihu munihal faqiru ta'aman. Malhuzatu naibul fa'il. Al-awwal ahkamuhu mumathil kama ahkamul fi'li. As-tsani la yajibu wad'uhu khalfa fi'lihi mislu yukbadu fit tariqi as-sariq. As-salis idza kana naibu fa'ilihi la yaqau khalfa fi'lihi
falina'ibil fa'il muannas yajuzu fi'lihi al-mufradul muannas aw al-mufradul muzakkar mislu nusirat fil fasli Maryam aw nusira fil fasli Maryam. Ar-rabi idza kana naibu fa'ilihi mislu jam'u taksir fayajuzu fi'lihi ala syakli mufrad al-muzakkar al-mufrad al-muannas mislu su'ilatil asatiz. Al-khamis ba'dul ahyan naibul fa'il ala syakli ismul mabni mislu kubida allazi sarakal fulus allazi naibu fa'il yuftahu hadzal bab hadza min ismil mabni wa huwa naibul fa'il kutilal kafir tunkah wa duribu. Thayyib. Al-mubtada wal khabar. Al-mubtada huwa al-ismul marfu'ul ari anil awamil lafziyah. Wa huwa fi awwalil jumlati wal khabari wa huwa al-ismul marfu'u aidan yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Mislu Muhammadun tabibun. Muhammadun mubtada, tabibun khabar. Al-ustazu maridun. Al-ustazu mubtada'un wa maridun khabarun. Thayyib. Bayyib al-maddatur rabi' sayubayyinu akhi Muhammad Naim falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahkamul mubtada'i wal khabar. Al-ahkamul awal huma minal asma'il marfu'at mislu al-waladu nasyitun. Al-ahkamu tsani yajibul muqabilata min arqamihima mislu al-muslimu hadirun, al-muslimani hadirani, al-muslimuna hadiruna. Al-ahkamu tsalis yajibul muqabilata min anwa'ihima mislu al-muslimun sholihun, al-muslimatu sholihatun. Anwa'ul mubtada'i an-na'ul awal al-mubtada'u fi saklin ismul murabbi mislu Allahu alimun. An-na'u tsani al-mubtada'u fi saklin ismul mabni mislu hadzal kitabu huwa mujtahidun anna talibun. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thayyib. Kaifal wasit? Al yumkinu al-asdiqaukum bis-su'al man sa'ala falyatafaddal fadil. Silakan moderator, mungkin ada temannya yang bertanya. Baik,
Manillazi yuridu an nas'al ilaina? Falyatafaddal mashkura. Min majmu'atil awal, min majmu'atis tsani, min majmu'atis tsalis, ar-rabi', al-khamis, awis sabi'. Falyatafaddal. Fadli pakai bahasa Indonesia juga supaya mereka paham. Baiklah, dari teman-teman semua, bagi siapa yang ingin bertanya dipersilahkan. Perkenalkan nama dan kelompok. Terima kasih. Assalamualaikum. Jadi dipersilahkan kepada kelompok-kelompok yang lainnya yang ingin bertanya. Min firqatil ula. Tafadhal min firqatil ula. Panggil kelompoknya, Fadli. Ya, Ustaz. Dari kelompok 1. Baiklah, mungkin dari kelompok 1 ada yang mau bertanya, atau kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, dan 7 dipersilahkan. Masing-masing satu perwakilan penanya. Syukron. Kelompok 1. Siapa kelompok 1 ini? Saya kelompok 1. Cuman kemarin yang buat pertanyaan itu Reza Iskandar. Mungkin kelompok 2. Yang bertanya, atau mungkin kelompok 3. Yang bertanya kelompok boleh boleh pakai bahasa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah saya boleh bertanya dari kelompok 1, Johan Syah? Boleh, persilahkan perkenalkan nama dan perkenalkan kelompok, dan silahkan bertanya. Perkenalkan, nama saya Johan Syah dari kelompok 1 Bahasa Arab, Prodi Pendidikan Agama Islam. Apakah bisa disebutkan fi'il madi dengan kata ro'ah? Mungkin itu saja yang bisa saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah ada kelompok lain yang ingin bertanya? Ana Kamila. Falyatafaddal. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana Kamil Haddad min Majmu'ati Hamis. Uridu an as'ala al-mu'minuna wal mu'minatu ikhwatun innal mu'minina wal mu'minati ikhwatun Allahumma afir lil mu'minina wal mu'minati minas salasatil amsila fil a'la maja'alahum yusabbihuna isim mu'rad. Syukran. Tayyib, syukran kasiran ala su'alikum. Apakah ada lagi kelompok lain yang ingin bertanya? Saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syifa Umul Banin dari kelompok 5 ingin bertanya, bagaimana kita bisa mengetahui naibul fa'il? Sedangkan tanda naibul fa'il sama fa'il itu sama-sama dhamma. Kan dia kan penggantinya fa'il. Setauku itu ada dia punya rumus begitu dan cuman tadi belum dijelaskan kayaknya sama kelompok 6. Jadi mohon dijelaskan. Terima kasih. Bisa diulang pertanyaannya, Saudari Syifa? Ada ribut tadi di sebelahku. Begini, bagaimana kita bisa tahu naibul fa'il itu? Kan naibul fa'il dengan fa'il kan tandanya sama, dhamma kan? Kan dia kan jadi pengganti fa'il. Nah, setauku itu kayak ada rumusnya begitu dan jadi kita tahu setelah itu pasti naibul fa'il. Ada rumusnya di fi'ilnya. Terus tadi kayaknya tidak dijelaskan sama kelompok 6. Jadi saya minta tolong untuk dijelaskan. Sudah paham? Paham. Terima kasih. Sama-sama. Baiklah. Cukup 3 pertanyaan saja dulu ya. Nanti insya Allah ada sesi keduanya. Baiklah, pertanyaan pertama dari Saudara Johansyah. yakni sebutkan fi'il madi dari kata ro'a. Benar, Saudara Johansyah? Iya. Aywa. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, pertanyaan ini saya yang akan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ro'a. Satu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ro'a. Huwa ro'a. Hiya ro'at. Huma ro'aya. Hum ro'au. Huma ro'ata. Hunna ro'aina. Anta ro'aita. Anti ro'aiti. Antuma ro'aituma. Antum ro'aitum. Antunna ro'aitunna. Ana ro'aitu. Nahnu ro'aina. Syukran kasiran. Bagaimana dengan Saudara Johansyah? Ya, alhamdulillah bisa dimengerti. Baiklah. Pertanyaan yang kedua, pertanyaan dari Saudari Kamila Al-Haddad. Afwan, bisa diulangi sekali lagi pertanyaannya?
Bisa. Naam. Tunggu. Kan di situ ada kutipan ayat. Mana tadi? Ini. Al-mu'minuna wal mu'minatu ikhwatun innal mu'minina wal mu'minati ikhwatun Allahumma akfir lil mu'minina mu'minina wal mu'minati dan minas salasatil amsila fil a'la ma ja'alahu yusabbihuna isim murad. Taib. Jadi inti pertanyaannya dari 3 pertanyaan di atas, dari 3 kalimat di atas, apa yang menjadikan mereka isim mu'rab? Benar? Naam. Apa yang al-mu'minuna wal mu'minatu ikhwah. Apa yang menjadikan mereka isim mu'rab? Yang menjadikan mereka isim mu'rab adalah timbangan katanya. Apa bahasa Indonesia, Ustaz? Dari tadi so pakai bahasa Indonesia. Silakan. Oh, di situ al-mu'minuna dengan al-mu'minatu. Al-mu'minuna ini juga isim mu'rab. Al-mu'minatu juga isim mu'rab. Al-mu'minuna dia jamak muzakkar salim. Al-mu'minatu dia jamak muannas salim. Apa yang menyebabkan mereka menjadi isim mu'rab? Ya karena mereka memang isim mu'rab. Mereka berubah tiap ada amil-amil yang masuk atau adalah faktor-faktornya. Misalnya al-mu'minuna ini termasuk di dalam kategori berubah dengan huruf. Bagaimana? Jamak muzakkar salim jamak muzakkar jamak muzakkar salim dia marfu'nya dengan waw. Mansub dengan jarnya dia dengan ya, makanya dia berubah. Sedangkan jamak muannas salim dia juga seperti begitu perubahannya. Mana? Jamak muzakkar salim di jamak muannas salim dia mansubnya dengan kasrah dan dia marfu'nya dengan alif. Dia mansubnya dengan kasrah. Misal begini, al-mu'min dalam contoh kalimat tadi ya, al-mu'minuna saya jelaskan secara rinci sedikit. Al-mu'minuna mubtada'un marfu'un bil wawi li'annahu jam'u muzakkar salim wal mu'minatu al-wawu harfu atfin al-mu'minatu ma'tufun ala marfu'in bil wawi bid dhammati li'annahu jam'u muannas salim. Ikhwatun khabarul mubtada marfu'un bid dhammah li'annahu ismu mufrad. Pada kalimat kedua innal mu'minina wal mu'minatu ikhwah. Inna harfu taukid atau subul isma wa tarfa'ul khabar. Al mu'minina ismun inna mansubun bil ja'i li annahu jam'ul muzakkar salim. Al mu'minatu al wawu harfu atfin. Al mu'minatu ma'tufun ala mansubi bil kasra li annahu jam'ul muannas salim. Ikhwa khabar inna marfu'un bid dhamma li annahu ismu mufrad. Pada kalimat ketiga Allahumma
Allahumma fir lil muslimin wal muslimat. Allahumma munada mufrad alam mabni al-fathi fi mahalli nasbin ala annahu wal wal mimu musyaddadah aywadun an ya'un nida ikfir fi'lul amri majzumun bisukun li'annahu al-fi'l as-sahih al-akhir lil muslimina jar wal majrur bil ya li'annahu jam'ul muzakkar salim wal muslimatu al wawu harfu atfin al muslimatu ma'tufun ala majrurin bil kasrah li'annahu jam'ul muannas salim. Jadi apa yang menyebabkan mereka menjadi isim mu'rab tergantung dari di mana dia terletak dan apa amil-amil yang masuk pada kata tersebut. Cukup sekian, mungkin ada yang tidak jelas bisa disanggah atau mungkin ditanyakan kembali. Falyatafaddal. Sudah jelas. Syukran. Baiklah. Terima kasih. Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari saudari Syifa. Syifa bisa diulangi sedikit maksudnya bagaimana tadi? Sudah saya ulang tadi, kau bilang kau sepaham. Nah, bisa diulangi sekali lagi. Soalnya karena sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan ini jadi dilupa ulang. Tunggu, saya tulis dulu. Jadi begini, bagaimana kita bisa tahu Jadi begini, bagaimana kita bisa tahu kalau dia itu naibul fa'il. Sedangkan tanda naibul fa'il sama fa'il itu sama kan? Jadi bagaimana kita bisa tahu itu fa'il atau naibul fa'il kalau kita misalnya tidak tahu artinya, apa tandanya gitu. Sudah paham? Paham. Baiklah. Isim-isim yang rofa, isim-isim yang marfu itu ada 7. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di materinya antum kelompok 5. Jadi di situ ada fa'il dengan maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu, ya ini naibul fa'il. Tapi keduanya ini mempunyai ciri khas yang sama, yakni kalau dorang marfu, dorang itu dhamma. Sama-sama lah istilahnya semuanya. Sebagaimana yang dijelaskan di materi saya pada catatan naibul fa'il. Pada catatan tersebut ketentuan-ketentuan yang mirip dengan ketentuan yang ada pada fi'il. Baiklah. Untuk mengetahui apakah dia naibul fa'il atau tidak, kita lihat fi'ilnya. Kalau fi'il yang digunakan adalah fi'il mabni lil majhul, maka sudah pasti itu adalah naibul fa'il. Kalau yang digunakan adalah fi'il mabni lil ma'lum, maka bisa dipastikan yang depannya itu adalah fa'il, bukan naibul fa'il. Terima kasih. Assalamualaikum. Mungkin ada yang mau ditanyakan kembali atau disanggah. Falyatafaddal. Bisa dijelaskan tandanya, tanda fiilnya itu kayak doma awaluhu itu fiil madi gitu ya, yang begitu yang saya minta. Oh iya. Baiklah. Fa'il, kalau fa'il dia sudah jelas, dia terletak setelah apa? Al-fa'il wal ismu marfu' al-mazkuru ma'hu fa'iluhu. Ma'hu fi'lihi. Fa'il ini dia terletak setelah adanya fi'il. Tapi fi'ilnya fi'il mabni lil ma'lum. Misalnya apa ya? Misalnya kataba, qara'a, doroba. Itu semua fi'il mabni lil
maklum. Artinya dia tidak berubah. Fi'il madin mabni al fathi la mahalla lahu min al i'rab. Adapun naibul fa'il, sedangkan naibul fa'il dia terletak setelah sebagaimana yang di materi kami tadi, wa yaqa'u ba'da fi'lin mabni lil majhul. Dia ciri khususnya dia itu terletak setelah apa? Ciri khususnya itu terletak setelah fi'il madi mabni lil majhul. In kana fi'lun madian dumma awwaluhu wa kusira ma qabla akhirih. Seandainya dia fi'il madi dumma awwaluhu, dhamma awalnya wa kusira ma qabla akhirih, dan dikasrohkan sebelum yang terakhir. Misalnya seperti tadi duriba. Misalnya seperti tadi duriba, muniha, zubiha, kuri'a. Asal katanya sebenarnya fi'il maklum, qara'a jadinya kuri'a. Kalau di depannya itu, kalau di depan fi'il maklum itu sudah pasti fa'il. Sedangkan di depan fi'il majhul itu sudah pasti naibul fa'il. In kana mudhari'an dumma awwaluhu wa futiha ma qabla akhirih. Seandainya dia itu fi'il mudhari, maka dumma awwaluhu, dhamma pertamanya, wa futiha ma qabla akhirih, dan dikasrohkan dan difathahkan sebelum terakhirnya, seperti tadi yuktabu, yukromu, dan yang lain sebagainya. Baiklah, syukran kasiron, terima kasih. Apakah ada yang perlu ditanyakan kembali? Sudah paham, makasih. Oke, sama-sama. Tayyib. Yurja li majmu'atil ukhra an nas'al ilaina marratan ukhra. Diharapkan bagi kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya lagi, silahkan, kita masih punya waktu beberapa menit ini. Mungkin ada yang kurang jelas, dipersilahkan. Diharapkan kepada kelompok lain, misalnya ada yang mau bertanya lagi, silahkan, kita masuk pada sesi yang kedua. Aina saut min firqatil ukhra? Min firqatus sani, firqatus salis, firqatur rabi, firqatus sabi'. Baiklah, dipersilakan kepada kelompok-kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilahkan. Dari kelompok berapa ya? Kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 7. Fal yatafaddal. Ya, Saudara Renaldi mungkin mau bertanya. Aden. Ya, Saudara Aden, perkenalkan nama dan kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aden Mujahid dari kelompok 4. Pertanyaannya,
Bagaimana Anda menentukan mubtada dan khobar? Bisa diulangi pertanyaannya, Saudara Aden? Bagaimana Anda menentukan mubtada dan khobar? Bagaimana menentukan mubtada wal khabar? Baiklah. Terima kasih kepada Saudara Aden. Dari kelompok-kelompok lain, apakah ada yang mau bertanya lagi? Persilahkan. Moderator. Ya, siapa? Perkenalkan nama dan kelompok. Apakah tidak ada lagi? Ada. Saya wakil dari kelompok 5. Ya, persilakan. Mengajukan pertanyaan. Ma hiya wasifah nabiul fa'il? Bisa diulangi sedikit? Sedikit saja. Ma hiya wasifah naibul fa'il? Ya. Tayyib. Oke, terima kasih. Apa tugas dari naibul fa'il? Oke. Apakah benar Saudara Wakib? Baiklah, dipersilakan kelompok lain. Mungkin ada yang mau bertanya. Kelompok 1 ulang boleh? Ya, Fadol, kelompok 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 Prodi PAI. Pertanyaan saya yaitu tentang fiil, yaitu pada domir huma dan antuma. Kan huma dan antuma itu mengartikan dua kan? Nah, sedangkan pentasrifannya itu kenapa huma itu cara tasrifnya itu bisa ada dua begitu kan? Yaktubani dengan taktubani. Sedangkan kalau di antuma dia jadi satu, hanya taktubani. Bisa dimengerti? Coba ulangi. Kan huma dan antuma ini mengartikan dua kan? Ya. Nah, sedangkan saya lihat cara tasrifnya di situ, kalau untuk huma ada yaktubani dengan contoh kata itu yaktubani dengan taktubani. Sedangkan di antuma dia hanya jadi satu, taktubani, tidak ada terpisah kayak di huma itu. Coba bisa dilihat ulang itu. Bisa diperjelaskan lagi sedikit, Muslihuddin. Kan untuk tes misal ini contoh katanya ini kan pakai kata-kata apa ya? Di humas itu saya lihat di humas itu ada di humasnya ada yaktubani, ada taktubani. Paham? Paham. Sedangkan di antuma sama-sama dia taktubani, hanya jadi satu hanya jadi satu. Nah ya, sudah. Paham. Baik, terima kasih.
Baik. Baiklah, untuk sesi kedua kami cukupkan dulu 3 pertanyaan. Mungkin kalau ada waktu lanjut lagi sesi ketiga. Baiklah, mungkin dari saudara-saudara, coba ya, mungkin dari saudara-saudara saya, Ukhti Wariza atau Fazni atau Naim yang mau menjawab, dipersilahkan. Coba lihatkan dulu mana tadi mana screen sharing. Atas. Lagi. Ya boleh. Bukan, bawah. Boleh. Nah. Sabar, Tan. Coba dipersilakan kepada Musliuddin Saira, coba diulangi dulu sedikit saja lagi. Minta maaf ini. Sedikit. Itu sudah ada materinya kelihatan? Iya, saya lihat. Ini seperti yang di Humas itu kan, Huma kan mengartikan 2. Jadi cara tasdilnya di situ ada 2 juga, ada yaktubani dengan taktubani, kan? Nah, sedangkan di antuma dua-duanya itu taktubani. Kenapa tidak pakai ya kayak di atas itu? Oke, sudah. Gini. Baiklah, saudara-saudara saya mungkin Ukhti Fazni atau saudari Oriza atau Muhammad Naim, dipersilahkan bagi yang ingin menjawab. Baiklah. Kalau yang tidak ada, saya akan menjawab pertanyaan dari siapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Aden Mujahid. Mana Saudara Aden Mujahid bertanya, bagaimana cara menentukan mubtada dan khabar? Apakah benar begitu Saudara Aden? Ya, begitu. Oke. Sebelumnya kita harus paham dulu dengan pengertiannya. Mubtada itu huwal ismul marfu'ul ari anil awamil lafziyah. Mubtada itu adalah isim marfu yang kosong dari amil-amil lafziyah, kosong dari amil-amil yang merubahnya. Walau khabar wal ismul marfu musnadu ilaihi. Sedangkan khabar itu Khabar ini isim marfu yang disandarkan sama mubtada. Jadi mubtada dengan mubtada tidak bakal sempurna maknanya kalau tidak akan ada khabarnya. Dan khabar tidak bakal sempurna maknanya kalau tidak ada mubtadanya. Adapun cara menentukan mubtada dan khabar, mubtada ciri khususnya mubtada ini dia terletak pada awal kalimat. Itu mubtada. Itu contoh, itu ciri khusus. Sebagaimana namanya mubtada, asal kata dari ibtida, yakni pembuka. Mubtada itu pokoknya kalau ada isim marfu yang terletak di awal, misalnya terletak dari titik, setelahnya itu ada isim marfu, sudah bisa dipastikan itu adalah mubtada. Sedangkan kata isim marfu yang berikutnya, entah dia terletak berapa baris lagi berikutnya, itu sudah bisa dipastikan adalah khabarnya. Dan ketentuannya harus sama-sama marfu. Misalnya begini, sebagaimana contoh, Muhammadun tabibun.
Muhammad adalah seorang dokter. Muhammadun. Kasihan ya Allah. Muhammadun tabibun. Muhammad ini belum jelas. Dia. Apakah Muhammad ini mungkin guru, mungkin petani, atau mungkin apa? Makanya dikhabarkan. Khabar ini maksudnya kabar lah. Jadi makanya dia jelaskan Muhammadun tabibun. Muhammad adalah seorang dokter. Adapun ketentuan-ketentuannya sebagaimana yang sudah tertera pada materi. Yang pertama itu mubtada dan khobar merupakan isim-isim marfu. Mubtada dan khobar harus selalu sesuai dari sisi bilangannya. Yang apa lagi? Mubtada dan khobar selalu sesuai dari sisi jenisnya. Oke, yang pertama maksudnya mubtada dan khobar harus sesuai dari sisi bilangannya. Maksudnya sesuai dari sisi bilangannya itu, kalau mubtadanya mufrad, khobarnya juga harus. Kalau mubtadanya mufrad, maka khobarnya juga harus mufrad. Kalau mubtadanya itu musanna, maka khobarnya juga harus musanna. Kalau mubtadanya jamak, maka khobarnya juga harus jamak. Yang penting sama-sama harus marfu. Nah, adapun harus sama sesuai dari jenisnya. Misalnya kalau yang satunya kalau mubtadanya muzakkar, maka khobarnya juga harus muzakkar. Tidak bisa mubtadanya muzakkar sedangkan khobarnya muannas. Itu maksudnya harus sama dari sisi jenisnya. Baiklah, bagaimana kepada saudara Aden? Oke. Terima kasih. Apakah kurang jelas atau mungkin ada yang perlu disanggah? Sudah jelas. Oke, terima kasih. Baiklah, pertanyaan selanjutnya, pertanyaan dari saudara Abdul Wakib. Saudara Abdul Wakib, bisa diulang sedikit saja. Saudara Abdul Wakib, mana penanya tadi nih? Saya yang bertanya, boleh? Tadi yang dia tanya fungsi naibul fa'il. Oh, fungsi naibul fa'il. Wazifah tu naibul fa'il. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin saudara-saudara saya dari kelompok 6, Oriza, Fazni, Naim, boleh mungkin dijawab. Soalnya dia ini bertanya agak Oke, baiklah. Kalau memang tidak ada, nanti insya Allah saya lagi yang jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ma ya wazifah naibul fa'il. Apa tugas dari naibul fa'il? Baiklah. Naibul fa'il huwa ahadun minal asma'il marfu'ah. Naibul fa'il adalah salah satu dari isim-isim yang marfu. Adalah salah satu dari isim-isim yang marfu. Wasumya naibul fa'il. Dia dinamakan naibul fa'il sesuai dengan tugasnya. Yakni yanubu anil fa'il. Yanubu. Naba yanubu. Yanubu anil fa'il. Dia mengganti fa'il. Indah hasfihi. Di mana saat fa'ilnya itu dihapus.
Bagaimana saudara Wakib? Jadi dia naibul fa'il ini tugasnya mengganti fa'il yang dihapus dari kalimat tersebut. Misalnya begini. Misalnya qara'a, misalnya begini. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Qara'a fi'il qara'a fi'il madi. Qara'a fi'il madi. Muhammadun itu adalah fa'il. Sedangkan al-Qur'ana itu adalah maf'ulun bihi. Qara'a, manakala qara'a ini dirubah menjadi fi'il madi mabni lil majhul, sebagaimana yang ditanyakan tadi, dirubah menjadi quri'a, maka fa'ilnya, yakni fa'ilnya Muhammadun tadi itu dihapus dan Al-Qur'an ini menjadi pengganti dari fa'il tersebut. Jadinya quri'al Qur'anu. Al-Qur'an itu telah dibaca. Jadi tugasnya dari naibul fa'il itu adalah mengganti. Tugas dari naibul fa'il itu adalah mengganti, sebagaimana namanya naib. Naib itu pengganti. Mengganti daripada fi'il. Baiklah, saya kembalikan kepada penanya. Ya, terima kasih sebelumnya. Saya mengerti sudah. Oke. Pertanyaan siapa ya? Pertanyaan dari saudara Muslihuddin Saira. Pertanyaannya, mana screen sharingnya? Tunggu. Sudah. Pertanyaannya, kena bisa diulang Muslihuddin sekali lagi, Muslihuddin Saira. Baik. Soalnya anak marid, ini lagi flu, jadi pendengaran itu kacau. Iya, saya mengerti. Oke. Pertanyaan saya, kenapa di huma itu, contohnya pakai itu kata yaktubani itu, kenapa di huma itu ada dua cara tasrifnya, ada yaktubani dengan taktubani. Sedangkan kalau di huma di antuma hanya satu taktubani. Maksud saya, kenapa di antuma itu tidak ada awalan ya kayak di huma? Oke, sudah paham. Jadi begini, domir itu terbagi menjadi, saya lupa di materinya siapa, mungkin materi kelompok 2, kalau bukan kelompok 2, mungkin kelompok 3. Jadi domir itu, domir terbagi menjadi 3. Ada lil ghaib, ada lil mutakallim, ada lil mukhatab. Huma ini dia termasuk domir lil ghaib. Huma dia termasuk lil ghaib. Artinya dia, yakni orang ketiga. Sedangkan antuma, ya benar Muslihuddin. Ya. Sedangkan antuma ini adalah domir mukhatab, yakni yang diajak berbicara. Jadi dari sisi jenisnya saja dia sudah beda. Sisi jenisnya dia beda. Huma dia domir ghaib, lil ghaib. Sedangkan antuma dia ilmu mukhatab. Adapun kenapa? Sepertinya dari materi kami tadi itu yang yaktubani itu kayaknya agak melenceng sedikit, agak salah. Soalnya kalau huma dia memang yaktubani. Kalau antuma memang taktubani. Sudah begitu dari sananya, sudah begitu dari kitab-kitab, dari yang sudah ditentukan oleh yang sudah ditentukan dari kaidah-kaidahnya.
Antuma dia taktubani. Sedangkan huma dia yaktubani. Yang membedakan apakah dia huma atau antuma itu dari harful mudharaahnya. Kalau harful mudharaahnya itu ta, itu berarti dia antuma. Yakni domir apa? Yakni domir apa namanya? Yakni domir mukhatab. Tak. Misalnya taktubu, misalnya taktubu, taktubani, taktubuna, taktubina, dan yang lain sebagainya. Sedangkan kalau ada pakai kata ya di belakangnya, itu sudah pasti domir lil ghaib. Yaktubu, yaktubuna, yaktubani, yaktubi, dan yang lain sebagainya. Jadi kalau di materi tadi memang kayaknya ada yang agak salah, mungkin bisa dimaafkan. Soalnya kita ini juga manusia. Al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak luput dari kesalahan dan kelupaan. Bagaimana saudara Muslihuddin? Apakah jawaban saya jelas atau masih ada yang kurang jelas? Mohon dijelaskan. Baik, terima kasih atas jawabannya dari saudara Fadli. Memang iya saya paham itu maksudnya Fadli tadi itu. Memang sudah kaidahnya dari sana itu tentang seperti itu. Dan saya pun dapat itu yang selama ini saya dapat cara tasrifnya itu macam huma. Kalau huma cuma satu saja, yaktubani. Maksudnya yang saya permasalahkan akan itu, kenapa bisanya itu di huma itu sudah ada yaktubani, ada lagi taktubani. Itu maksudnya saya di situ itu. Karena yang selama ini saya dapat, kalau di huma hanya satu, hanya yaktubani saja. Ya, saya paham maksud Anda. Terus, maka dari itu tadi kami jelaskan, soalnya ini kan hanya berbentuk sebuah materi. Materi ini juga pasti ada kesalahannya sedikit. Jadi karena Anda bertanya begitu, Anda teliti, maka saya jawab. Assalamualaikum. Jadi apakah yang kurang jelas dari saudara Muslihuddin? Sudah, saya rasa sudah cukup. Bukan salahnya kau juga, cuman sebelumnya dari materi-materi kelompok lain saya lihat begitu semua contohnya. Bukan kau yang salah. Jadi mungkin hanya itu. Terima kasih. Baiklah. Sudah 6 soal dari sesi pertama, sesi kedua dan bagaimana lah. Baiklah, waktu tersisa sampai jam berapa nih? Sampai jam 10.30. Masih banyak waktu. Siapa lagi mau bertanya? Saya. Masih bisa kah? Saya. Tunggu. Tahan. Dalam diskusi itu ada moderator. Moderator yang berkuasa dalam diskusi. Tenang. Silakan. Aduh. Saya balikan dulu kepada para teman-teman saya. Pada orang-orang ini. Tunggu, berikan kami waktu 5 menit. Dan siapkan pertanyaan Anda. Sudah siap dari tadi nih. Baiklah, setelah diperbincangkan, baiklah dari mungkin
Kesalahan teknis sedikit. Juga. Baiklah, dari kami dari kelompok 6 kami berikan lagi satu sesi. Dipersilakan kepada kelompok lain. Insya Allah dengan adapun jika kami bisa menjawab, kami akan jawab karena keterbatasan ilmu dan keterbatasan waktu yang kami miliki. Insya Allah kami akan jawab. Baiklah, yurja limajmu'atil ukhra. Diharapkan kepada kelompok-kelompok lain bagi yang ingin bertanya. Dua pertanyaan. Perkenalkan nama dan kelompok. Tayyib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ana Muhammad Idrus. Ma huwa ismul ari anil awamilil lafziyah? Kan kami tadi jelaskan mubtada ismul marfu al-ari anil awamilil lafziyah. Uzkur awamilil lafziyah. Paham. Yang ditanyakan apanya? Coba pakai bahasa isim lafziyahnya itu apa semua? Isim lafziyahnya itu apa semua? Sebutkan. Kita bisa tahu juga kan al-ari anil awamilil lafziyah. Yang isim lafziyahnya itu apa semua yang masuk di mubtada itu? Sampai dia bisa berubah. Oke. Kelompok lain, satu pertanyaan lagi. Ini pertanyaan yang menantang sedikit ini. Pertanyaan terakhir. Saya Fadli. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Renaldi, saya dari kelompok 4. Mubtada adalah isim marfu yang terdapat di awal kalimat. Nah, pertanyaan saya, apabila isim marfunya terdapat di akhir kalimat, apakah masih termasuk dalam mubtada? Oke, cukup 2 pertanyaan. Cukup. Oke. Pada pertanyaan pertama dari saudara Habibun al-Mahbub Sahil al-Idrus. Insyaallah bertanya, tadi kan saya sudah jelaskan apa al-mubtada wal ismul marfu' anil awamil wal ismul marfu' ari anil awamil lafziyah. Mubtada itu adalah isim marfu yang kosong dari amil lafziyah. Oke. Begini. Contohnya begini. Gimana? Oke. Amil. Awamil ini jamak dari amil. Yakni amil lafziyah. Amil ini adalah yang merubah istilahnya merubah kedudukan kata lah. Bukan merubah kedudukan kata. Merubah kata lah istilahnya. Oke, contohnya misalnya begini. Contoh misalnya seperti huruf jar, huruf nawasib, huruf jawazim, itu semua adalah amil yang bisa merubah mubtada. Misalkan contoh, kan mubtada ini
Kan mubtada ini dia isim marfu, ya. Kan mubtada ini isim marfu. Masuk dia harfun nawasib. Masuk dia bagian harfun nawasib. Apa semua harfun nawasib itu? Bukan. Salah. Saya salah. Harfun nawasib dia masuknya di fi'il. Harfun nawasib dia masuknya di fi'il. Jawazim juga masuknya di fi'il. Jadi amil-amil yang dimaksud ini itu seperti ini. Apa? Ada kan babnya? Babul awamilid dakhila 'alal mubtada' wal khabar. Amil-amilnya ini ada 3. Kana wa akhwatuha, inna wa akhwatuha, wa zanantu wa akhwatuha. Karena kalau dia sudah masuk apa namanya? Itu kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa zanantu wa akhwatuha. Itu amil-amil maksudnya. Kana wa akhwatuha tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Karena ini dia apa? Dia membuat mubtada itu menjadi apa ya? Dia membuat mubtada itu menjadi apa? Menjadi marfu. Nah, gimana? Dan karena ini dia banyak saudara-saudaranya. Rekana, wa amsa, wa asbaha, wa dhaha, wa dhalla, wa bata, wa suara, wa laisa, wa mazala, wa munfakka, wa mufatiha, wa mabariha, wa madama, wa ma tasarrafu minha. Misalnya kana yakunu kun, asbaha yusbihu isbih. Itu maksudnya amil-amilnya. Itu maksudnya amilnya. Jadi contohnya misalnya kana Allahu atau yang lainnya. Itu maksudnya amil-amil. Jadi mana yang dijelaskan ini? Sahel dengan sahel. Itu maksudnya amil-amil. Amil-amil ini ya amil yang masuk pada mubtada dan yang masuk pada mubtada dan khabar. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan samping keterbatasan. Fahim. Syukran. Apakah Akhina mungkin ada Fadli. Apakah mungkin ada sedikit yang Saudara Sahel? Yakfi. Apakah jawaban saya masuk di akal sedikit? Masuk cukup memuaskan hati. Masya Allah. Cukup. Berarti belum sangat. Sudah cukup. Ya, kalau memang belum cukup, saya teruskan sedikit. Maksudnya amil-amil. Syukran. Ya. Cukup. Oh iya. Syukran. Yakfi. Sudah panjang sekali. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara siapa tadi? Siapa? Saudara Beno. Renaldi. Pertanyaannya bagaimana? Kan begini, saya jelaskan. Mubtada itu adalah yang terdapat di awal kalimat. Jadi apakah kalau di akhir kalimat dia masih bisa disebut mubtada? Apakah benar begitu saudara Renaldi? Ya, begitu. Oke. Mubtada wal ismu marfu fi awalil jumlah wal khabaru wal ismul marfu aidan yukawwinu ma'al mubtada jumlatan mufidatan. Jadi pengertian umumnya mubtada itu sebagaimana dia punya kata ibtida ini membuka, artinya di awal kalimat. Ya, artinya di awal kalimat. Adapun kalau di akhir kalimat, apakah dia masih bisa disebut mubtada? Dan apakah khobar juga masih bisa dan apakah khobar kalau di depan masih bisa disebut khobar? Ya masih. Jadi begini, saya jelaskan dulu sedikit. Karena yang kita pelajari ini
yang sudah dibagi oleh Ustadz kita, Ustadz Faisal, itu bahasa Arab dasar. Bahasa Arab dasar. Dari mana? Dari isim, intinya dasar. Adapun masalah mubtada yang di belakang dan khobar yang di depan, itu nanti akan ada penjelasannya. Yakni mubtada muakhar dengan khabar muqaddam. Jadi dalam kaidah mubtada itu tidak selamanya harus di depan, tidak selamanya di depan. Dan khabar itu tidak selamanya di depannya, tidak selamanya berada di, tidak selamanya berada di depan di belakang dari mubtada. Jadi ada nanti yang namanya mubtada muakhar, ada nanti yang namanya khabar muqaddam. Yang insya Allah kita panjang umur, kita nanti insya Allah tatap muka atau bagaimana, insya Allah akan dijelaskan oleh ustadz kita. Karena ini sudah bahasa Arab yang bukan dasar sudah. Jadi dari saudara Renaldi, apakah masih bisa disebut mubtada? Ya, masih bisa disebut mubtada selama masih memenuhi dia punya syarat-syarat. Namun namanya sudah bukan mubtada muawwal, namanya mubtada muakhar dan khabar muqaddam. Baik. Bagaimana saudara Renaldi? Apakah dengan jawaban saya? Saudara Fadli. Fadli coba dikeluarkan dulu. Puas. Ustaz, keluarkan dulu screen-nya. Riza. Nah, ini contoh. Ini salah satu contoh kalau mubtada itu bisa berada di akhir. Misalnya mamnu'ut tadkhin. Ya kan? Jadi at-tadkhin di sini dia sebagai mubtada muakhar. Jadi ini kajian untuk mubtada ya. Nah, jadi mubtada itu bisa dalam bentuk isim mu'rab. Ya kan? Bisa juga mubtada dalam bentuk isim mabni. Dan mubtada juga bisa dalam bentuk, nah ini pada umumnya, bahwa mubtada itu selalu pada awal kalimat. Dan bentuk asli dari mubtada itu dia dalam bentuk ma'rifah. Tapi bisa juga mubtada itu bisa dalam bentuk nakirah. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yang pertama ketika dia ada dalam bentuk mausufan. Kayak rajulun. Rajulun ini kan mubtada. Tapi dia bukan ma'rifah. Tidak ada alif lamnya kan. Tapi dia mubtada. Nah, kenapa dia bisa mubtada? Karena nakira li'annahu mausuf. Kedudukannya sebagai mausuf dari karim. Jadi rajulun karim itu mubtada. Jumlah dari sifat wal mausuf. Nah, itu tadi tentang mubtada. Ya. Nanti ada materi khusus ya bagaimana tentang khabar muqaddam. Saya kira penjelasan dari saudara siapa tadi? Fadli cukup jelas ya.
Misalnya tentang mu'rab. Ya, mu'rab itu kan ada mu'rab bil harakat, ada mu'rab bil harf. Jadi ada mu'rab itu berubah berdasarkan harakat, ada juga berubah berdasarkan huruf. Kita bisa lihat di sini. Nah ini. Jadi al-ismul mu'rab walladhi yatagar syakla akhiri bitagir mauqifil jumlati. Jadi mu'rab itu adalah perubahan pada sakal akhirnya. Jadi ada dengan sakal, ada juga dengan huruf. Kalau mabni la yataghayyar ya. Tidak ada perubahan sakal. Itu mabni. Makanya mu'rab itu ada mu'rab dengan marfu, mansub, majrur. Nah, itu kalau sakal ya. Makanya ada doma, posisinya di mana? Jama muannas. Jadi muslimatu, muslimati, muslimati. Kalau muzakkar dia bil waw. Saya kira begitu ya. Kelompok terakhir, kelompok 7 ya. Iya, Ustaz. Kira-kira bisa tampil besok. Mana kelompok 7? Karena pekan ini sebenarnya Ustaz Salim yang masuk. Salim, Pak. Mana kelompok 7? Siapa kelompok 7? Saya, Ustadz. Bisa tampil besok. Ya, Ustadz. Bisa tampil besok. Besok. Siap maksudnya. Atau belum siap? Belum saya tanya ke kelompok, Ustadz. Ustadz, kota kelompoknya enggak ada. Tapi belum siap ya? Iya, Ustadz. Ya? Jadi begini pekan depan ya, saya sampaikan. Insya Allah pekan depan kelompok 7 tampil, kita langsung ujian.
Saya ulang ya. Pekan depan kelompok 7 yang tampil kita langsung imtihan ya. Langsung imtihan mubasyarah. Diajib masalku. Jadi kita langsung ujian secara langsung lewat Zoom. Yaitu saya akan memberikan pertanyaan, silakan Anda menjawab ya. Siap kelompok 7 ya. Jadi besok tetap tampil pekan depan, tapi kita langsung ujian. Kemudian model ujiannya saya kasih berikan contoh. Jadi Anda supaya siap ya. Silakan lihat catatan, ujiannya silakan lihat catatan. Ya. Saya kasih contoh. Misalnya begini. Perhatikan ya, kalau tidak perhatikan berarti Anda tidak paham nanti pertanyaannya. Nah, contohnya begini. Misalnya saya berikan pertanyaan tentang kalimah, ya kan? Jadi langsung sebut nama dan langsung menjawab. Ya, jadi siapa yang duluan menjawab, dia dapat poin. Paham? Paham, Ustaz. Paham, Ustaz. Misalnya saya kasih contoh lagi, soal yang kedua, misalnya kan, kasih contoh. Isim ma'rifah dan nakirah. Jadi yang belum menjawab punya kesempatan segera untuk menjawab. Silakan lihat buku, enggak apa-apa. Cuma ketika saya mengajukan pertanyaan, Anda duluan menyebut nama stambuk. Nah, jadi itu yang dipersilakan untuk menjawab. Jadi dalam ujian nanti bisa saja ada 5 orang, dia bisa saja dia mendapatkan 5 poin. Berarti dia nilai yang tertinggi. Misalnya saya lompat lagi. Misalnya coba jelaskan isi mabni. Nah, jadi langsung bilang misalnya Fadli, silakan, nanti disilakan baru menjawab. Fadli jawab isi mabni ini. Berarti Fadli sudah dapat 1 poin. Saya lompat lagi misalnya, tanya lagi. Af'alul khamsah. Tiba-tiba Fadli bilang, saya Ustaz, Fadli sebut. Nah, dipersilakan. Berarti sudah dapat 2 poin. Artinya siapa yang cepat, maka dia akan mendapatkan nilai tertinggi. Paham ya cara ujiannya? Paham, Ustaz. Jawabnya pakai bahasa Indonesia. Ya. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab juga boleh ya. Sama nilainya. Baik, Ustaz, baik. Jadi pertanyaannya sampai di bab kelompok 7. Kan? Misalnya saya tanya, apa itu naibul fa'il? Langsung Anda jawab, naibul fa'il begini. Berarti Anda dapat poin. Gitu. Jadi saat yang diam tidak menjawab, berarti tidak dapat poin. Padahal dipersilahkan lihat buku kan. Anda tidak harus menghafal. Jelas teknik ujian pekan depan? Jelas. Nanti kalau mau ujian, persiapkan saja materinya di depan laptop ya. Supaya kalau pas bertanya, Anda tahu, Anda jawab, langsung bilang saja sebut nama. Karena kita ujiannya open book ya. Anda lihat materi. Baik, pekan depan tetap kelompok 7 ya. Sekaligus juga nanti menjadi pertemuan terakhir kita. Nanti setelah saya baru yang masuk Ustadz Salim.
Adapun metode tekniknya, Ustaz Salim nanti terserah beliau apakah diskusi atau beliau menjelaskan secara detail ya. Yang belum absen silakan isi absennya. Ya, silakan isi absen di Google Form. Jadi syukran ala min firqatil sadisah. Jadi luar biasa dari kelompok Mumtaz li Majmu'atis Sadisah. Luar biasa buat kelompok 6 ya. Dengan berbagai macam pertanyaan diberikan, ya saya kira apa yang dijelaskan juga sudah jelas. Yang absen baru 28 orang. Berarti jumlah yang hadir hanya 28 orang ya. Baik, kalau sudah paham, kita tutup pertemuan hari ini.